Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Vika dari Unit Gedung Mundu Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tugas belajar di luar kelas untuk hari ketiga. Poin pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas, yaitu memberikan kegiatan yang disukai. Poin kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Segera diamkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yaitu, segera alihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Segera berikan kegiatan yang disukai. Poin 1B, apa saja tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama, melakukan evaluasi sesuai dengan level. Yang kedua, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Yang ke-C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Pertama, pastikan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Pastikan bahwa sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid. Pastikan bahwa guru tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Pastikan bahwa murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun. Kesalahan bukan pada murid. Pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Pastikan bahwa kegiatan murid sesuai tahap perkembangannya. Pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pastikan bahwa pemberian PMR sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yang pertama, melihat afeksi anak. Yang kedua, mendekati anak. Poin 2, target di kelas Bimba A-I-U-E-O. Untuk yang pertama, target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator, yaitu suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Yang pertama, guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Guru harus dapat menerapkan konsep dasar MBA-A-I-U-E-O. Guru harus menerapkan kurikulum MBA-A-I-U-E-O. Guru harus mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lain. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Menjadikan suasana di kelas aman, nyaman, menyenangkan dalam kegiatan bermain dan belajar untuk anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Semua staf kontak saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam, gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Tidak ada binatang serangga di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik, psikis, dari guru, teman, dan orang tua.
Kekerasan fisik meliputi dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijewer, di-smackdown oleh teman dan lain-lain. Kekerasan psikis meliputi dipelototi, diomeli, ditakut-takuti, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Poin pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik. Tidak panas, tidak pengap, tidak bau. Selanjutnya, guru harus selalu mengasihi murid. Tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid. Belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. Guru harus selalu menyayangi murid. Melakukan tindakan preventif pencegahan saat murid mengganggu teman, atau guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid adalah melakukan tindakan preventif pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas? Murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang sifatnya mengganggu orang lain, misal bercakap-cakap, bermain, atau berlari-lari di kelas. 5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Menjadikan murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, misal berdialog, verbal kata, membacakan cerita, bernyanyi, bermain, tebak-tebakan, bermain puzzle atau angka, dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai tahapan perkembangan? Yang pertama, proses belajar dilakukan secara tahap sesuai dengan kurikulum Bimba AIUEO. Yang kedua, pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Sekian dan terima kasih. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.